Selamat malam, nama saya Jeremy. Saya Vandro. Dan saya Ezra. Sekarang kami ingin membahas tentang sesuatu yang kami belajar di minggu ini, yaitu proses pengudusan. Pengudusan itu terjadi, itu merupakan sebuah proses yang terjadi saat kita telah mengaku kesalahan kita dan telah hidup dalam Yesus. Dan pengudusan adalah proses yang dilakukan oleh manusia. Pokoknya ada peran manusia dan ada peran dari Tuhan. Tapi meskipun ini ada peran dari manusia dan Tuhan, ini bukan berarti manusia ada kekuatan untuk menguduskan dirinya sendiri. Manusia melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Tuhan agar Tuhan bisa menguduskan kita. Dan itu adalah perannya Tuhan, adalah jadi orang yang menguduskan kita. Jadi semua kuasa semua berasal dari Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pembenaran dan pengudusan dari Allah. Jadi kalau pembenaran, pada saat manusia percaya dan menerima Yesus, itu mereka otomatis sudah dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi pembenaran itu biasanya itu perbedaannya dengan pengudusan itu ialah manusia itu tuh sudah hidup benar pada saat menerima Yesus dan sudah percaya dan menerima Yesus, mereka menerima pembenaran, tetapi hidup mereka belum kudus. Jadi mereka butuh pengudusan karena manusia walaupun sudah dibenarkan di hadapan Tuhan masih terus melakukan dosa. Jadi melalui pengudusan itu tuh adanya Roh Kudus itu membantu manusia untuk hidup kudus atau dikuduskan hari demi hari melalui kehidupan sehari-hari, perbuatan, dan didasarkan pada kebenaran firman Allah. Ya, jadi perbedaan antara pembenaran dan pengudusan di situ. Nah, terus mungkin banyak yang bertanya. Jadi setelah pengudusan itu apa yang kita lakukan? Jadi kayak apa yang harus kita lakukan? Peran apa yang kita lakukan dalam untuk memperoleh pengudusan atau kayak dalam proses pengudusan? Jadi itu ada dua cara untuk kita untuk memperoleh pengudusan atau kayak kita memainkan peran kita selama proses pengudusan itu, secara pasif dan juga aktif. Mungkin secara aktif kita bisa melakukan kayak maksudnya banyak kegiatan ya, maksudnya kayak kita beraksi secara langsung kayak terhadap sesama. Anggap saja mungkin kita melakukan semua kegiatan yang kegiatan gerejawi atau mungkin yang seturut dengan apa yang kayak kita sudah lihat dari Alkitab dan sebagainya. Dan juga itu berupa gambaran kita punya ketaatan atau perseverance. Itu bahwa kita kayak melakukan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita juga melakukan itu untuk Allah. Jadi kayak kita melakukan semua ini bukan hanya untuk kayak buat kita sendiri banget, tapi kita juga kayak untuk menguduskan kayak pengudusan kita sendiri untuk Allah. Terus kalau secara pasif tentu saja bisa itu dari dalam kita sendiri, our inner self, like through our faith, iman, itu dimana kayak kita tetap kayak berpegang teguh, kita accept Jesus, kita menerima Tuhan, dan juga bagaimana kita mau kayak kita menyerahkan kayak sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, agar kayak kita bisa kayak kita menyerahkan diri kita sebagai alat untuk Tuhan, untuk juga tentu saja untuk pengudusan kita juga dan juga Tuhan sendiri. Terus yang terakhir, bagaimana jika proses pengudusan atau sanctification ini berakhir, ends? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya kayak ini tidak akan berakhir walaupun kayak kita sebagai umat Kristen itu
kita akan semua umat Kristen yang kayak sudah menerima Yesus dan juga sudah accept Jesus and like sudah kayak menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan, itu kita akan tetap menjaga kita akan tetap terjaga dari like by God's power. Kita tetap dari Tuhan sendiri, dan juga kayak kita akan tetap persevere. Kita akan tetap karena kita sudah menerima Yesus, kita akan tetap menjaga kita punya ketaatan ke Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kita walaupun kayak sudah selesai ya, kita tetap kayak akan tetap hidup dalam Tuhan. Ya itu aja. Ya mungkin itu aja penjelasan singkat dari kami mengenai sanctification, pengudusan. Terima kasih. Harap membantu.